Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, berjumpa lagi di channel Suara Penginjilan. Kiranya kasih dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai dimanapun saudara berada. Kembali kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan, agar kita semakin dibentuk dan terus bertumbuh serupa Kristus. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 17-31. Saudara-saudari, kita akan belajar mengenai panggilan hidup pada hari ini. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang peduli untuk mencari tahu apa sebenarnya panggilan hidup kita pribadi-pribadi yang Tuhan tetapkan. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan panggilan ini? Bagaimana kita menemukan panggilan Tuhan dalam diri kita, sehingga kita hidup memuliakan Tuhan? Kita akan mencari jawabannya bersama-sama melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudari, ketika Tuhan menciptakan kita, menebus kita, Tuhan memiliki rencana atas hidup kita masing-masing. Siapapun kita, kaya, miskin, pintar, biasa-biasa, usia tua atau muda, Tuhan memiliki panggilan hidup atas kita masing-masing. Dalam perikop kita di ayat 17 Paulus berkata, "Hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya." Jadi tugas kita adalah menemukan panggilan kita dan hidup tetap di dalamnya. Apa saja jenis panggilan? Apakah yang dimaksud adalah harus menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu? Masuk sekolah teologi, itu baru namanya panggilan? Tentu tidak demikian. Saudara-saudari, setiap profesi atau pekerjaan kita adalah terhormat. Dari seorang pembantu rumah tangga sampai pengusaha, asal mereka melakukan panggilan Tuhan dengan setia. Maksudnya adalah sama seperti individu yang berbeda-beda, maka tugas mereka pun berbeda-beda di hadapan Tuhan. Dan karena banyaknya pekerjaan yang berbeda, maka Tuhan menuntut hasil yang beragam pula. Dan bukan hanya bicara soal pekerjaan saja ketika bicara tentang panggilan ini, tetapi ketika kita menjadi seorang anak di dalam keluarga, menjadi seorang suami atau istri, hidup lajang atau menikah, menjadi warga negara di Indonesia, ini pun panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena panggilan itu bukan hanya berbicara apa yang jauh di depan, tetapi yang sekarang sedang kita jalani sehari-hari. Bagaimana kehidupan sehari-hari kita? Apakah kita taat melaksanakan semua kepercayaan Tuhan? Namun saudara, tetap ada perbedaan antara orang yang belum mengenal Tuhan dengan yang sudah. Orang yang tidak percaya Tuhan bisa tetap bekerja dengan profesinya, menjalankan kehidupannya sehari-hari, tetapi tidak mendapatkan panggilan yang khusus ini. Tetapi orang yang percaya, mereka mendapat tidak sekedar pekerjaan atau menjalankan kehidupan sehari-hari, tetapi ada panggilan di dalamnya yang bisa memuliakan nama Tuhan. Disinilah letak perbedaannya, saudara. Jadi bisa dikatakan, panggilan adalah seluruh bidang kehidupan yang kita persembahkan untuk memenuhi kehendak dan rencana Tuhan. Sekarang bagaimana kita melaksanakan panggilan Tuhan ini? Apakah yang harus diubah ketika kita dipanggil Tuhan? Apakah harus mengubah sesuatu? Pekerjaankah? Status sosial? Budaya? Tidak, saudara-saudara. Yang berubah bukan sesuatu yang di atas tadi, tetapi yang berubah adalah cara pandang kita terhadap hidup kita. Paulus memakai 3 contoh untuk menunjukkan konsep ini berdasarkan perikop firman Tuhan kita. Yang pertama adalah soal sunat. Saudara-saudara, ada sebuah tradisi orang Yahudi yang dijadikan acuan pada waktu itu, bahwa orang yang percaya kepada Kristus maka harus disunat. Mereka menambahkan kegiatan lahiriah sebagai tanda percaya kepada Kristus. Ini bukan hanya melalui iman kita diselamatkan, tetapi ada tambahan lain. Saudara-saudariku, Paulus dengan jelas mengatakan, baik yang sudah bersunat atau belum, itu tidak penting lagi kalau sudah di dalam Tuhan. Yang terpenting adalah mentaati hukum Tuhan. Saudara-saudari, banyak orang Kristen pun melakukan hal yang sama hari ini. Misalnya mereka menambahkan mengenakan salib di leher, menggantung salib di rumah, Alkitab dibawa kemana-mana. Alkitab menjadi seperti jimat. Semuanya menjadi legalitas bagi iman mereka. Janji firman Tuhan bukan lagi menjadi bukti yang paling otentik. Saudara-saudari, ini sudah salah kaprah. Bukankah firman Tuhan mengatakan hanya melalui iman kita diselamatkan? Iman yang bagaimana? Yaitu iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Terus apakah jika demikian kita tidak boleh memakai salib? Pasang salib di rumah? Boleh-boleh saja, saudara-saudari.
tetapi bukan untuk diperlakukan seperti jimat. Iman kita tidak bersandar kepada barang-barang atau ucapan manusia. Iman kita disandarkan kepada apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dengan kata lain, bukti saudara beriman adalah melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Saudara-saudariku, cara pandang ini yang harus berubah ketika kita menjadi seorang anak Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara mempelajari firman Tuhan? Sudahkah saudara mentaati firman Tuhan itu? Masalah yang kedua adalah soal hamba atau budak. Bagi mereka, seseorang yang sudah percaya dan menerima Kristus, maka mereka harus dibebaskan dari menjadi hamba atau budak. Jadi ada tuntutan pada waktu itu, mereka yang menjadi hamba atau budak minta dibebaskan saat itu juga. Paulus tidak menghendaki demikian. Bagi Paulus, kalau diberi kesempatan bebas, maka silakan bisa memanfaatkan kesempatan itu. Tetapi bila tidak, menjadi hamba atau budak bukan sesuatu yang hina pada diri anak Tuhan. Saudara-saudari, sekali lagi, yang berubah bukan status, melainkan cara pandang terhadap menjadi seorang hamba atau budak. Mungkin dulu sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menjadi hamba yang bekerja sembarangan, orientasi kerja keras karena takut dihukum cambuk. Tetapi setelah mereka memiliki iman di dalam Kristus, maka menjadi hamba yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menjadi kesaksian yang baik. Orientasi kerja pun berubah, yaitu karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudariku, yang ingin saya tekankan di sini adalah panggilan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan dengan semua yang dipercayakan kepada kita. Menjadi anak Tuhan bukan berarti saya harus mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan lebih memberkati saya. Saudara, apa yang sedang Anda kerjakan saat ini? Berada di keluarga apapun, saudara adalah orang yang bebas, yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Masalah yang ketiga adalah soal lajang atau kawin. Apa yang dimaksud Paulus pada konteks ini dengan kalimat dan di dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah? Saudara, Paulus sangat menekankan soal pentingnya melayani Tuhan di dalam waktu yang semakin sempit. Di dalam ayat 26, Paulus berkata, waktu yang darurat. Kemudian di ayat 29, Paulus menyebutkan, waktu telah singkat, waktu yang masih sisa. Saudara-saudari, ini mengacu kepada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Paulus sangat menghargai waktu dan dia ingin setiap anak Tuhan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Karena itu, Paulus berkata, akan lebih baik kalau tidak menikah, maka tetap dalam keadaan demikian dan bisa lebih lagi melayani Tuhan. Tetapi bukan berarti yang tidak menikah maka rohaninya lebih baik daripada yang menikah. Sekali lagi, ini bukan berbicara soal menikah atau tidak menikah, tetapi memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk lebih lagi melayani Tuhan. Kalau saudara terpanggil untuk hidup sendiri atau melajang, dengan pertimbangan bisa menahan diri dari berbuat dosa, maka itu baik bagi saudara. Tetapi bagi saudara yang tidak terpanggil, maka jangan lakukan daripada berbuat dosa. Saya pribadi yakin betul saya tidak bisa hidup sendiri. Saya membutuhkan seorang suami. Demikian juga dengan yang sudah menikah. Bukan berarti harus menceraikan istrinya atau suaminya. Hiduplah sebagaimana engkau waktu dipanggil Tuhan. Hiduplah dengan istri dan suamimu di dalam melayani Tuhan. Kemudian pada ayat yang ke-29, apa maksudnya orang-orang yang sudah beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri? Ini bukan berarti mengurangi kenikmatan dan kebahagiaan dalam keluarga, melainkan ketika kita menjadi orang yang bebas dan fokus kepada Tuhan, maka justru kebebasan itu yang akan membuat kita semakin menikmati kebahagiaan bersama istri atau suami Anda. Saudara-saudariku, Tuhan menghendaki kita dalam memenuhi panggilan kita, bukan ikatan relasi atau harta benda yang kita utamakan. Walaupun bukan berarti hal-hal itu tidak penting. Namun yang terpenting dari semuanya adalah bagaimana kita lebih lagi melayani Tuhan di dalam waktu yang semakin singkat ini. Saudara-saudariku, maukah Anda melakukan apa yang terbaik di dalam seluruh bidang kehidupanmu? Mari kita berkarya bagi Tuhan di pekerjaan atau profesi kita masing-masing. Mari kita terus menyatakan kemuliaan bagi Tuhan, baik di tengah keluarga, lingkungan masyarakat, dan dunia, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita hidup dalam panggilan Tuhan dengan dituntun oleh firman-Nya, sehingga dalam segala keadaan kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Amin.